Akuntansi kewajiban dan utang pemerintah. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah tidak hanya mencatat aset dan pendapatan, tetapi juga kewajiban atau utang yang timbul akibat aktivitas ekonomi, sosial dan pembangunan. Kewajiban pemerintah mencerminkan tanggung jawab finansial yang harus dibayar di masa mendatang, baik kepada pihak domestik maupun luar negeri. Pencatatan kewajiban ini diatur dalam standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengelolaan utang pemerintah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa depan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan utang jangka pendek pemerintah? 2. Bagaimana karakteristik dan pengakuan utang jangka panjang pemerintah? 3. Apa yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi dan bagaimana pencatatannya? 1.3 Tujuan. Tulisan ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan pengertian dan contoh utang jangka pendek pemerintah. 2. Menjabarkan bentuk dan perlakuan akuntansi utang jangka panjang. 3. Menguraikan konsep kewajiban, kontingensi serta implikasinya dalam laporan keuangan pemerintah. 2. Kewajiban dan utang pemerintah, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan kewajiban kontingensi. 2.1 Kewajiban dan utang pemerintah. Menurut SAP, kewajiban liabilities adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban mencakup semua tanggungan finansial yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kewajiban ini dapat timbul dari aktivitas rutin, seperti pembelian barang jasa, maupun dari kebijakan fiskal, proyek pembangunan, dan pinjaman luar negeri. Akuntansi kewajiban bertujuan untuk mencerminkan posisi keuangan pemerintah secara wajar, serta membantu dalam perencanaan fiskal yang berkelanjutan. 2.2 Utang jangka pendek pemerintah. Pengertian. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun anggaran atau 1 siklus operasi normal. Pemerintah mengakui utang jangka pendek sebagai kewajiban lancar dalam neraca. B. Contoh utang jangka pendek. 1. Utang kepada pihak ketiga atas pengadaan barang jasa yang belum dibayar. 2. Gaji dan tunjangan pegawai yang masih terutang. 3. Utang bunga pinjaman jangka panjang yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. 4. Utang pajak dan kontribusi sosial yang harus disetor ke pihak lain. Pengakuan dan pengukuran. Utang jangka pendek diakui sebesar nilai nominal pada saat kewajiban tersebut timbul. Jika terdapat potongan, diskon atau penalti, hal itu harus diperhitungkan untuk menampilkan nilai yang wajar. D. Penyajian dalam laporan keuangan. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan neraca. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan rincian sumber kewajiban dan tanggal jatuh temponya. Utang jangka panjang pemerintah dan kewajiban kontingensi. 2.3 Utang jangka panjang pemerintah. Pengertian.
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka pelunasannya lebih dari 1 tahun anggaran. Dalam konteks pemerintah, utang jangka panjang biasanya berupa pinjaman dalam dan luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan, projek infrastruktur, atau kebijakan fiskal tertentu. B. Jenis utang jangka panjang. 1. Pinjaman dalam negeri, seperti surat utang negara (SUN), surat berharga syariah negara (SBSN), atau pinjaman dari lembaga keuangan nasional. C2. Pinjaman luar negeri baik bilateral antar negara maupun multilateral dari lembaga seperti Bank Dunia, ADB, IMF. 3. Kewajiban pensiun dan kompensasi jangka panjang pegawai negeri. I. Pengakuan dan pengukuran. Utang jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal pinjaman, dikurangi biaya transaksi atau ditambah bunga yang belum dibayar. Pengakuan dilakukan ketika dana pinjaman diterima atau ketika perjanjian pinjaman telah sah dan mengikat. D. Penyajian dalam laporan keuangan. Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang dalam neraca pemerintah, disertai dengan rincian nilai pokok, bunga, sumber pinjaman, serta jadual jatuh tempo. Informasi tambahan seperti kurs valuta asing juga diungkapkan dalam catatan atas. Laporan keuangan 2.4 Kewajiban kontingensi. A. Pengertian. Kewajiban kontingensi (contingent liabilities) adalah kewajiban potensial yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Dengan kata lain, kewajiban ini belum pasti terjadi, tetapi memiliki kemungkinan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi. B. Contoh kewajiban kontingensi pemerintah. 1. Jaminan pemerintah atas utang BUMN atau lembaga keuangan. 2. Gugatan hukum terhadap pemerintah yang masih dalam proses pengadilan. 3. Komitmen pemerintah terhadap proyek kerja sama publik swasta (PPP) yang belum terrealisasi. Perlakuan akuntansi. Kewajiban kontingensi tidak diakui sebagai kewajiban dalam neraca karena belum pasti terjadi. Namun, informasi mengenai jenis, nilai taksiran, dan kemungkinan terjadinya harus diungkapkan dalam catatan atas. Laporan keuangan CLK sesuai prinsip transparansi fiskal. D. Tujuan pengungkapan. Pengungkapan kewajiban kontingensi membantu pembaca laporan keuangan memahami potensi risiko fiskal yang dapat mempengaruhi keuangan negara di masa depan. Hal penting mengenai akuntansi kewajiban dan hutang pemerintah. Akuntansi kewajiban dan utang pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi pemerintahan karena menggambarkan tanggung jawab finansial negara terhadap pihak ketiga. Utang jangka pendek mencerminkan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang menunjukkan komitmen pembiayaan jangka panjang yang memerlukan pengelolaan hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan. Sementara itu, kewajiban kontingensi perlu diungkapkan secara transparan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai risiko dan potensi kewajiban di masa depan. Dengan penerapan akuntansi kewajiban yang sesuai dengan SAP, diharapkan pemerintah dapat menjaga kredibilitas fiskal, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Daftar Pustaka Pemerintah Republik Indonesia. Radius. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Keuangan RI 2023.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP. Halim A. 2021. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta, Salemba 4. Bastion I 2020. Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta BPF Yao. Marji Azmu. In de Dewan Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta ND Offset.